Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Dwi Zahwa dengan NIM A1D1240025 dari ruang 001. Kali ini saya akan melaksanakan tugas akhir semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Mariono Radimun MPD dan Bapak Dr. Ahmad Syarif MPD. Abun Jani, sang patriot yang menjaga tanah Jambi. Apakah kalian pernah mendengar nama Letnan Kolonel Abun Jani? Mungkin bagi sebagian masyarakat Jambi mengenalnya sebagai pahlawan. Namun, ada juga yang mengenal namanya dijadikan sebagai nama jalan di kota Jambi dan nama rumah sakit umum di Bangko. Namanya mungkin tidak seterkenal pahlawan nasional lainnya, tetapi dedikasinya terhadap bangsa, terutama tanah Jambi, layak dikenang dan menjadi inspirasi. Siapa sebenarnya Abun Jani? Apa yang membuat kisah hidupnya begitu berarti? Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan Abun Jani lahir di Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Bangko. Sekarang telah dipecah menjadi Kabupaten Sarolangun dan Merangin pada tanggal 24 Oktober 1918. Abun Jani merupakan anak seorang Demang yang berkedudukan di Rantau Panjang, Batang Asai, yang bernama Demang Makalam dan istrinya Siti Umbu. Abun Jani merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dengan urutan Siti Rodiah, Muhammad Kamil, Siti Raimin, Abun Jani, dan Muhammad Sayuti. Pada tahun 1931, Abun Jani menamatkan pendidikannya di Hollands Inland School atau HIS selama 7 tahun. Pada tahun 1934, Abun Jani menamatkan pendidikannya di Meir Witberg Lodge Onderwijs atau MULO, Bandung. Selanjutnya, Abun Jani menamatkan pendidikan di Shonan Koukun Renjo atau Shionanto di Singapura selama 1 tahun. Karir militer Abun Jani pasca kemerdekaan, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Abun Jani merintis terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang merupakan bagian dari BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat. BKR nantinya sebagai cikal bakal Tentara Indonesia atau TNI. Selanjutnya, Abun Jani diangkat sebagai Komandan BKR Daerah Jambi dengan jabatan Kolonel. Hingga tahun 1949, jabatan Kolonel Abun Jani adalah Komandan Kodam Garuda Putih Jambi. Adanya kebijakan rasionalisasi di kalangan TNI, pangkat Kolonel Abun Jani diturunkan menjadi Letnan Kolonel. Walaupun demikian, Letnan Kolonel Abun Jani tetap di militer dengan jabatan rangkap sebagai Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan khusus daerah Jambi dan juga sebagai Komandan STD sampai pertengahan Januari 1950. Terhitung Februari 1950, Letnan Kolonel Abun Jani mengundurkan diri dari TNI dan beralih profesi menjadi pengusaha di Jambi dan Jakarta. Perjuangan Letnan Kolonel Abun Jani bermula dari Perang melawan Belanda pada tahun 1947 saat agresi pertama tentara Belanda. Ia berhasil mempertahankan sebagian besar daerah Jambi, khususnya kota Jambi dari aksi pendudukan kembali oleh tentara Belanda. Pembelian pesawat Catalina RI-005 sangat penting dalam sejarah perjuangan Letnan Kolonel Abun Jani. Pesawat itu membantu negara Indonesia yang telah digempur pasukan Belanda hampir di seluruh pelosok negeri. Pesawat pada masa pertempuran berguna untuk menghubungkan ibu kota Indonesia di Yogyakarta dengan kota Bukit Tinggi yang kemudian menjadi ibu kota darurat pada masa perang. Sebelum membeli pesawat ini, pejuang Jambi memang mengalami kesulitan peralatan perang.
Abun Jani pun berinisiatif mendirikan Badan Keuangan Perjuangan guna memobilisasi perdagangan karet dari Jambi ke Singapura. Keuntungan dari perdagangan karet ini kemudian sekitar 10% disisihkan untuk dana perjuangan. Usaha tersebut selain untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, penyisihan keuntungan ini kemudian digunakan untuk sewa beli pesawat Catalina RI-005 sebagai pesawat yang menghubungkan Bukit Tinggi atau Yogyakarta, yaitu ibu kota RI pada masa perang yang berkecamuk. Kolonel Abun Jani juga berhasil melaksanakan pencetakan dan penyediaan uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS sebagai alat penukar yang sah di Jambi pada masa gerilya dan menembus blokade Belanda melalui laut dan udara, sehingga Jambi memiliki pensuplai barang ke daerah lain di wilayah Republik Indonesia. Setelah Belanda melancarkan agresi militer II pada 29 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda, serta presiden dan wakil presiden bersama sejumlah pejabat tinggi ditahan. Mengisi kekosongan pemerintah di Bukit Tinggi, dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawinegara yang menjalankan pemerintahan republik secara bergerilya. Pada hari yang sama, Jambi juga diserang dan kemudian diduduki Belanda. Kala itu, Abun Jani bersama dengan Raden Inu Kertapati dan Muhammad Kamil melakukan pengungsian sebagai komandan STD. Abun Jani bertindak cepat memindahkan pusat pemerintahan dan markas pertahanan ke Bangko. Dari sini, Abun Jani kemudian mengorganisasikan kembali pertahanan daerah dan ikut membentuk dan memimpin pemerintah darurat sebagai bagian dari PDRI. Sebulan kemudian, kota Bangko diserang dari udara oleh pasukan Belanda secara terus-menerus selama 2,5 jam. Banyak kerusakan yang terjadi, rumah sakit, gedung sekolah, kantor pemerintah, dan gedung PU, serta bangunan-bangunan lain rusak atau habis terbakar. 10 hari kemudian, urusan PDRI dari Sumatera Barat datang meninjau keadaan demi menjaga keamanan dan pertahanan daerahnya. Abun Jani yang juga diangkat sebagai wakil gubernur militer Sumatera Selatan untuk Jambi, lalu memindahkan markas pertahanan dan pasukannya ke Muara Siau, sekitar 30 km dari Bangko. Berkat perjuangan dan kepemimpinannya, Abun Jani dan pasukannya berhasil mempertahankan wilayahnya hingga disepakatinya gencatan senjata dengan Belanda setelah perjanjian Renville. Sebagai seorang yang ahli dalam strategi perang, Abun Jani pernah gagal karena adanya pengkhianatan. Peristiwa itu bermula ketika Abun Jani memerintahkan pasukan untuk memasang bambu runcing karena pasukan Belanda menyerang kota Jambi dari 2 arah, yaitu udara dan laut. Pasukan payung Belanda kerepotan mendarat di lapangan terbang Palmera karena parasutnya tersangkut bambu runcing. Namun permasalahannya, upaya tersebut gagal dilakukan karena komandan pasukan yang ditugaskan mempertahankan lapangan terbang Palmera menjalin hubungan secara rahasia dengan mata-mata Belanda. Komandan tersebut memerintahkan anak buahnya yang sudah bersiap-siap menghadapi Belanda untuk menyimpan senjata dengan alasan pemeriksaan kesiapan persenjataan dalam menghadapi serangan pasukan Belanda. Hal ini merupakan alasan sang komandan yang telah berkompromi dengan Belanda. Akibatnya, ketika Belanda menyerang, tidak ada perlawanan dan dengan cepat Belanda berhasil menduduki lapangan terbang dan kemudian berhasil menerobos dan menguasai kota Jambi. Hal ini jugalah yang mendorong Kolonel Simbolon mengunjungi Jambi dan bergabung dengan pasukan Garuda Putih yang dikomandoi oleh Abun Jani. Kendati begitu, pasukan laut Belanda kewalahan menghadapi senapan mesin 12.7 sebagai upaya untuk menghadang serangan Belanda yang masuk melalui jalur laut di tepi Sungai Batanghari. Penghargaan dan perjuangan Letnan Kolonel Abun Jani. Kini, nama besar Abun Jani dijadikan sebagai nama rumah sakit di daerah Bangko. Hal itu dilakukan karena
Ia memang lahir di Batang Asai yang dulu merupakan bagian Kabupaten Sarawangun Bangko. Setelah itu, nama Kolonel Abunjani juga dijadikan sebagai nama jalan di kota Jambi dan dibuatkan replika pesawat Catalina RI-005 di Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Perjuangan Kolonel Abunjani mengajarkan kita bahwa keteguhan hati dan semangat tak pernah menyerah adalah kunci untuk meraih kemerdekaan dan kemajuan. Jadikan setiap langkah perjuangan sebagai inspirasi untuk membangun bangsa yang lebih baik, tanpa mengenal lelah dan putus asa. Terima kasih dan sampai jumpa.